Mari dimulai. Bismillah. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2, hadis yang kedua. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 19 yaksuru wa nahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah, beliau tinggal di sana selama 19 hari. Beliau mengqashar salat. Maka kami apabila bepergian tinggal selama 19 hari, kami mengqashar salat, dan jika lebih dari itu kami salat tamam. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 34. Dari hadis ini, apakah batasan orang sholat safar hanya selama 19 hari? Jika boleh lebih dari itu, dasarnya hadis yang mana? Apakah dari hadis Ahmad halaman 4? Mohon penjelasan. Itu di bawahnya itu dibaca sekali. An Jabir bin Abdullah qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Tabuka 20 yauman yaksurus salata. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari. Beliau mengqashar salat. Udah terjawab toh? Terus bawahnya dibaca sekali. An Imran bin Husainin qala wazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahul fatha fa aqama bi Makkah 18 lailatan la yusalli illa rak'ataini wa yaqul ya ahlal baladi sallu arba'an fa inna qaumun safrun. Rawahu Abu Dawud. Dari Imran bin Husain, ia berkata, aku pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mengikuti penaklukan Makkah bersama beliau. Lalu beliau tinggal di Makkah selama 18 hari. Beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat, dan beliau bersabda, hai penduduk Makkah, sholatlah 4 rakaat karena kami adalah musafir. Ya, sudah terjawab belum? Yang tadi 19 hari Nabi itu, hadis yang tengah itu 20 hari, kemudian yang terakhir ini 18 hari. Tadi yang mana yang dipakai? Ya, 18 hari, 19 hari, 20 hari. Ayo, siapa bisa jawab? Terutama yang tanya tadi. Ya wis hadis-hadis wis cetok kok reso jawab gimana coba? Siapa yang bisa? Ayo berani jawab. Ya? Selama? Ya, betul, selama belum pulang. Apa 18 hari, apa 20 hari, apa 2 bulan, apa 1 tahun, ya selama belum pulang dia masih dihitung musafir. Sehingga kalau musafir boleh mengqashar sholat, bukan wajib tapi boleh. Itu namanya rukhsah. Karena mengqashar sholat itu tidak wajib, ya, kebolehan. Asalnya itu halaman pertama tadi, wa idza darabtum fil ardi wa laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila kamu bepergian di muka bumi atau musafir, ya, tidak mengapa kamu mengqashar salat. Jadi kalau dalam keadaan musafir boleh mengqashar salat. Selama berapa hari? Ya selama kamu sebelum pulang kamu dalam keadaan musafir, boleh mengqashar salat terus. Ya. Misalnya orang yang belajar di luar negeri sana 5 tahun mengqashar salat boleh enggak? Boleh. Kamu yang TKI 3 tahun di Jepang sana, di sana mengqashar salat boleh enggak?
Kalau tidak sholat boleh nggak? Itu agama itu. Jadi tidak sholat tidak boleh. Maka musafir diberi keringanan oleh Allah. Boleh mengqashar sholat, boleh menjamak sholat. Menjamak saja boleh, mengqashar saja boleh. Menjamak sekaligus mengqashar juga boleh. Maka kalau orang musafir seperti bapak-bapak ini yang dari Ngawi, dari Wates, dari Cilacap, apalagi dari Medan ya, datang ke sini, gitu. Ya dari Tangerang, dari mana itu? Sholat nanti sholat duhur sekaligus sholat asar boleh, namanya dijamak dan rakaatnya dipotong, diringkas, disingkat, dikurangi, dipendekkan, yaitu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka sholat duhurnya 2 rakaat, selesai sholat duhur asar sekali 2 rakaat. Dah, jadi boleh mengqashar dan menjamak sholat. Adapun 19, 18, 20 memang Nabi saat itu ya selama itu tempat beliau musafir selama 19 hari. Jadi lain kesempatan Nabi selama 20 hari. Kesempatan lain juga 18 hari. Nah itu jadi selama masih dalam keadaan musafir boleh mengqashar dan menjamak sholat. Apalagi Rasul halaman 4 masuk ke halaman 5. An Ya'la bin Umayyah qala qultu li Umar bin Al-Khattabi laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru faqad aminan nasu faqala ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Rawahu Muslim. Dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah yang artinya, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat jika kamu khawatir diserang orang-orang kafir. Quran surat An-Nisa ayat 101. Sedang manusia sungguh sudah dalam keadaan aman. Kemudian Umar menjawab, aku juga heran sebagaimana apa yang kamu herankan itu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, maka beliau menjawab, itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Yang ditanyakan pada hadis ini pada kalimat yang akhir, itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Mohon dijelaskan kalimat ini. Jadi sedekah itu artinya apa? Maksudnya apa? Pemberian. Jadi Allah memberikan kamu suatu pemberian, maka terimalah pemberian itu. Yang diberikan oleh Allah berkenaan dengan ini tadi apa? Ya, mengqashar sholat dalam keadaan genting. Misalnya kamu dalam keadaan suasana perang, ya khawatir diserang oleh orang kafir, itu pun tidak boleh meninggalkan sholat, tapi boleh sholat kamu qashar, boleh. Maka Umar sendiri kan, saya juga heran itu. Ditanya ketika tadi ya, Umar bin Khattab itu ketika ditanya Ya'la bin Umayyah, nanyakan dalam keadaan orang ini kok boleh mengqashar, tapi setelah aman ya suruh sholat biasa lah. Nah, Umar sendiri juga, saya juga heran yang demikian itu. Ya, maka terus tidak mandek begitu, tanya pada Nabi. Nah Nabi ya kan Umar mengatakan faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga heran apa yang kamu herankan itu. Tidak musafir dalam situasi genting, khawatir diserang oleh orang-orang kafir, maka sholat boleh dipendekkan, diqashar, tidak boleh ditinggal tapi boleh diqashar. Maka fasa'altu Rasulullah SAW. Nah, kemudian tanyakan aja pada Rasulullah.
Nah ditanya Rasulullah jawabnya sodakotun tasodakollah biha alaikum. Nah, dan itu Allah tuh bersedekah kepadamu tentang pemberian, sedekah pemberian atau kemurahan. Jadi kamu dalam keadaan genting, khawatir diserang musuh, maka sholatmu boleh kamu kosor, gitu. Tapi setelah aman, ya salat seperti biasa, ya. Maka fakbalu sodakotahu, terimalah sodakohnya Allah itu. Ya, jadi saya musafir itu dalam keadaan genting, perang, salat boleh dikosor. Ya, maksudnya sedekah itu pemberian. Jadi dalam kondisi semacam itu Allah memberikan kemurahan padamu. Salatnya boleh dikosor. Maka terimalah kemurahan Allah itu. Maksudnya begitu. Apalagi halaman 5 hadis yang di tengah. An Aisyah qalat kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi umrati Ramadhana fa aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sumtu fa qasara wa atmamtu fa qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qasarta wa atmamtu faqala ahsanti ya Aisyah rawahu Daruqutni. Dari Aisyah ia berkata, aku pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umrah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sedang aku tetap berpuasa. Dan beliau mengqashar salatnya sedang aku menyempurnakannya. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ku tebusi dengan ayah dan ibuku. Bagaimana engkau berbuka sedang aku tetap berpuasa, dan engkau mengqashar salat sedang aku menyempurnakannya? Lalu beliau menjawab, itu baik saja Aisyah. Dari hadis ini yang ditanyakan pada kalimat ku tebusi dengan ayah dan ibuku. Kalimat ini mohon dijelaskan. Itu menjadi kebiasaan orang Arab. Ya. Kalau memang mau menanyakan sesuatu untuk meyakinkan bahwa pertanyaan saya itu betul-betul bertanya, butuh mengerti. Ya, butuh mengerti. Jadi suatu pertanyaan yang betul-betul penting, ya, sampai dia mengatakan ketebusi dengan ayah dan ibuku. Ya, maksudnya saya mohon pertanyaan ini betul-betul keluar dari hati dan betul-betul ingin tahu, maka sampai cara ini kan ayah ibunya dikorbankan untuk menebus pertanyaan itu supaya dijawab yang sebenarnya. Itu menjadi kebiasaan orang-orang Arab sana, kalau mau menanyakan sesuatu yang penting mesti memakai kalimat itu. Ya, kalimat itu. Jadi sudah menjadi idiom bahasa bangsa Arab sana. Ku tebusi ayah dengan ayah dan ibuku. Terus tanya akhirnya, bagaimana ya Rasulullah, engkau berbuka, artinya tidak puasa, saya tetap berpuasa. Engkau sholatnya dikosor, saya sholatnya tamam, sempurna. Bagaimana itu? Ya, nah Rasulullah jawabnya itu baik saja. Itu kembali pada ayat tadi bahwa memang mengqashar itu bukan suatu kewajiban. Orang musafir boleh mengqashar sholat, boleh. Tetapi kalau mau menjalankan sholat sempurna tidak dikosor juga boleh. Ini yang dilakukan oleh Aisyah ini. Nabi mengqashar, saya sholatnya tamam. Musafir juga boleh tidak puasa, puasa juga boleh, gitu. Nah ketika itu Nabi puasa, Aisyah tidak puasa, gitu. Tapi Nabi ya biar saja, diamkan saja. Artinya walaupun kamu tidak puasa, Nabi tidak puasa, kamu puasa, itu tidak dilarang, karena memang orang musafir itu boleh puasa, boleh tidak puasa. Yang mengambil puasa silahkan, yang tidak puasa silahkan.
Yang mau sholat tamam silahkan, sholat qashar silahkan, jadi boleh itu. Maka jawabnya Nabi bukan harus mengikuti aku, tidak, itu jawabnya itu baik saja, baik saja, ya. Jawabnya itu baik saja berarti boleh, itu baik saja Aisyah, artinya kamu tidak sholat qashar, kamu tetap puasa, walaupun saya puasa, saya qashar, kamu melakukan tidak seperti yang saya lakukan, boleh saja. Ya, karena itu memang satu kebolehan, bukan suatu keharusan. Adapun kalimat yang kamu tanyakan itu menjadi kebiasaan bangsa Arab. Kalau ingin menanyakan sesuatu yang dianggap penting dan betul-betul hanya bukan sekedar pura-pura tanya atau sesuatu yang tidak penting, maka sampai ayahnya dan ibunya sebagai tebusannya. Itu maksudnya pertanyaan itu betul-betul dirasakan penting. Nah, itu maksudnya. Apalagi disebutkan pada surat An-Nisa ayat 101, tidak mengapa mengqashar salat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Pertanyaan, jika kita diancam dan takut keluar rumah, apa boleh salatnya diqashar? takut keluar rumah kenapa? Takut apa? Takut gendruwo, ya? Takut memedi, nggak boleh itu. Gendruwo memedi itu tidak ada, jangan ditakuti. Maka saya tanya, takut apa? Jadi kan takut diserang orang-orang kafir dalam situasi perang kan. Kadang-kadang orang kafir mendadak menyerang, umat Islam sedang berkumpul, sedang sholat, serang. Ya, saja nangguh kan, wong kafir nek tahu waktu sholat, oh ini pas sholat ini, nah waktu sholat diserang. Maka kalau khawatir takut diserang orang-orang kafir, tidak mengapa, kamu sholatmu diqashar. Nah, maka kalau kamu takut keluar rumah itu takut apa? Mungkin yang desa, orang listrik mau keluar, arep wudu, wedi. Nah, arep wudu engko lae ora nang jero omah, kula di ning jaba zaman dulu wedi. Sampai orang desa dulu biasanya wis dipenuhi memedi. Diudan-udani ya peteng sisan. Ya, arep nggawa obor. Kok ketok nek weruh maling aku nggawa obor malah dilempar malah kena. Ya. Jadi katanya dulu malingi seneng dedep-dedep ngono. Lah kamu nggawa obor mau ke sumur di belakang jauh sana, ketok kan dilempar wedi atine. Tahu cedak sumurmu cedak neng kamar apa neng bagian belakang rumah sana. Nah, di dekat kolahmu tuh sering ada gendruwonya. Medeni wong arep wudu barang lah, engko takut Yohan. Ndak ada gitu, itu ndak boleh. Takut semacam itu tidak boleh mengqashar salat. Wong itu sesuatu yang mestinya tidak perlu ditakuti kok takut. Maka saya tanya, takut keluar rumah karena apa? Jawaban saya. Karena takut keluar rumah arep nguyuh wae ning pojokan omah ngono. Ora metu. Tidak keluar gitu, ndak, takut mau keluar. Kalau kamu nggak bisa menjawab, takut karena apa? Ya saya nggak bisa jawab. Kalau kembali pada hadis itu jelas takutnya takut kedatangan musuh. Takut musuh sedang sholat, jangan-jangan nanti diserang, maka sholatnya disingkat saja rakaatnya untuk kewaspadaan. Apalagi? Mohon dijelaskan istilah-istilah yang ada di brosur ini. Yang pertama jamak, qashar, kemudian mukim, tamam, rukhsah, farsah, dan musnad. Ini yang tanya ini orang mana ini? Orang baru ini. Jamak itu artinya mengumpulkan. Menjamak sholat artinya mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu waktu. Maka nanti ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu mengumpulkan dua waktu salat dikerjakan pada sholat yang awal. Misalnya sholat duhur dengan sholat asar. Nanti saudara-saudara yang musafir nanti selesai pengajian ini jam 12 sudah masuk waktu duhur. Ya, sebelum pulang, saudara sholat duhur dulu di sini. Sholat duhur. Setelah sholat duhur jam 12 sudah masuk waktu duhur belum?
Dah kan? Lah waktu asar jam 12 masuk belum? Belum, tapi karena saudara musafir maka boleh menjamak. Sholat zuhur dulu, selesai sholat zuhur terus sekaligus sholat asar. Nah itu namanya mengumpulkan dua waktu, yaitu waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar dijadikan satu waktu, dikumpulkan pada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim, mendahulukan. Ada lagi jamak takhir. Misalnya kamu perjalanan di sini belum masuk waktu duhur, ya, dah nanti kamu jalan pulang karena rumahnya jauh, naik bis bawahnya, bis umum, ya. Nah sampai di sana masuk waktu duhur kamu masih dalam bis karena bis umum nggak mau berhenti kan. Nah saya sampai di terminal misalnya itu di sana masuk waktunya waktu asar. Dah waktu duhur kamu niati dah tidak saya sholat duhur, saya niatkan jamak aja bersama sholat asar. Ya jamak dengan sholat asar pada waktunya waktu duhur ditarik ke waktu asar, namanya jamak takhir. Ambil waktu sholat yang akhir. Duhur dan asar kan akhirnya asar dulu baru duhur dulu baru asar. Ya asar kan akhirnya. Maka diambil waktu yang akhir, sholat duhurnya ditarik ke waktu asar. Pelaksanaannya nanti sholat ora kok asar terus duhur, sholatnya tetap duhur dulu, baru sholat asar, tetapi waktunya waktu asar. Nah, itu namanya dikumpulkan dan diakhirkan, milih waktu yang akhir, namanya jamak takhir. Nah, orang musafir boleh mengkosor. Mengkosor itu artinya memendekkan, mengurangi. Waktu yang boleh, sholat yang boleh dikosor, boleh dipendekkan rakaatnya, ya. Itu waktu sholat yang jumlah rakaatnya berapa? 4. Maka sholat yang boleh dikosor, sholat duhur boleh. Mestinya 4 karena dikosor, dipotong, dipendekkan, ya. Kurangi 2 menjadi 2 rakaat. Sholat asar mestinya 4 rakaat, dikosor menjadi 2 rakaat. Nah sekarang kamu sebagai orang musafir boleh menjamak, boleh mengkosor. Waktunya dikumpulkan, salat duhur dan asar. Kalau mau mengumpulkan di waktu duhur namanya jamak takdim tadi, ya. Masuk waktu duhur, sholat duhur. Karena kamu musafir boleh juga kosor. Maka sholat duhur yang mestinya 4 rakaat dipendekkan rakaatnya, dikurangi rakaatnya menjadi 2 rakaat. Jadi sholat duhur 2 rakaat. Setelah selesai sholat duhur, sholat asar mau dijamak sekali. Terus berdiri lagi sholat asar. Sholat asar 4 rakaat, karena kamu musafir juga boleh dikosor, dipendekkan rakaatnya jadi 2 rakaat. Maka kalau kamu mau menjamak sholat duhur dan sholat asar sedang kamu dalam keadaan musafir, boleh sholat duhurnya 2 rakaat, selesai berdiri lagi sholat asar 2 rakaat. Dah selesai. Nanti sampai di rumah ternyata waktu asar masih ada, perlu sholat asar lagi apa tidak? Tidak, karena sholat asar tadi sudah dijamak, sudah dikumpulkan di waktu duhur tadi. Nah itu kan. Nah, sholat tamam itu namanya sholat sempurna. Sholat sempurna itu sholat asar itu ya 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Nah orang yang musafir boleh menjamak dan mengkosor, tetapi tidak wajib mengkosor, tidak wajib menjamak. Boleh saja. Maka kalau kita akan menjamak sholat duhur 4 rakaat, jamak sekali dengan asar, asarnya 4 rakaat, boleh juga. Namanya sholat sempurna. Sempurna rakaatnya tidak dikurangi. Nah kalau mau mengkosor ya boleh seperti tadi. Jadi tamam itu hanya sholat yang sempurna, jumlah rakaatnya tidak dikurangi. Rukhsah itu artinya keringanan.
Ya, keringanan. Mengapa? Sholat duhur mestinya 4 kok boleh dipendekkan jadi 2? Mengapa sholat asar mestinya 4 boleh dipendekkan jadi 2? Mengapa sholat isya mestinya 4 pendekkan jadi 2 bagi musafir? Lah itu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya bagi yang sedang musafir. Orang musafir di bulan Ramadan ya wajib puasa apa tidak? Wajib puasa. Tapi boleh ditinggalkan puasa di bulan Ramadan itu, kewajibannya tidak hilang, tapi diberi rukhsah, diberi keringanan. Dalam keadaan musafir kamu tidak puasa ya boleh, tapi tetap wajib puasa Ramadan itu tetap. Tapi boleh kamu tinggalkan karena itu suatu kewajiban. Maka karena kamu meninggalkan puasa karena kamu musafir harus diganti di hari lain karena wajib, tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Bagi orang musafir dalam keadaan puasa ya boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti di hari lain selain bulan Ramadan. Itu rukhsah mukim. Nah, mukim itu hanya tempat tinggal di dalam negerinya, tidak musafir. Jadi orang musafir itu orang yang pergi dari daerah iqamahnya, tempat tinggalnya. Orang mukim artinya orang yang tinggal di tempat, orang yang tinggal di tempatnya tidak bepergian. Orang mukim. Apalagi yang satu? Musnad. Musnad hadis riwayat Abu Dawud atau Yalisi dalam musnadnya. Musnad ini apa? Dari itu istilah-istilah dalam hadis ya. Musnad itu apa? Kumpulan dari sanad-sanad itu ya. Hadis itu kan dari Nabi terus lewat A, lewat B, sampai perawi yang terakhir. Nah itu udah dalam musnadnya, berarti dalam susunan hadis menurut kitab yang dikarang oleh siapa tadi? Abu Dawud atau Yalisi. Nah, dalam musnadnya, dalam kitabnya itu maksudnya. Banyak istilah-istilah itu yang harus kamu pelajari. Nanti kalau kamu ngajinya rutin lama-lama paham nanti. Bola-bali terangke jamak kosor ora mudeng ora tekon. Padahal sudah lama diterangkan jamak kosor sekian lama. Lah nek mudenge ndak ya ora iso ngamal ki no. Ku nek ana wong salat lho ki salat zuhur kok mung rong rakaat iki kan gitu nanti. Banyak itu kejadian tidak paham. Saya pergi sholat di suatu tempat di masjid, ada orang makmum. Saya katakan saya kosor, nah, imam kan, saya kosor itu tidak jadi. Saya jamak dan kosor itu nggak jadi ikuti. Baru tak panggil. Nanti kalau sudah selesai kamu boleh. Saya selesai kamu boleh menambah, ya, nambah kekurangannya. Oh ya. Ternyata selesai saya salam, dia ya ikut salam. Setelah itu nambah lagi pun saya karena selesai sholat kan, terus komat lagi berdiri lagi, dia makmum lagi dengan saya itu. Wes salam tuh makmum lagi, makmumnya selesai sholat terus nambah lagi. Jadi ini orang mudeng jamak, orang mudeng kosor. Maka pentingnya ngaji itu begitu. Sebetulnya kalau jadi makmum gampang ya. Imamnya salam aku rekaate rung genep ya tambah gitu aja tuh. Tambah. Ning jenenge makmum orang yang musafir, karena rekaatnya musafir itu dikosorkannya tadi 2 cukup. Lah yang salat sempurna kan tidak boleh 2. Maka imamnya salam, kamu belum boleh salam, belum rampung. Imamnya memang dah salam karena dah selesai. Nah, begitu imamnya salam, kamu menambah kekurangannya itu. Dilalah, imamnya kok ngadegnya salatnya, melu ning kono sisan nambah. Mari waktu salat saya di Surabaya itu loh, saya salat di Masjid Nirwana Nganjuk sana ya. Asal loh, lah kok para mudeng ini ya udah tuh. Ngono ki sing ngandani ya angel. Ya. Karena belum pernah
menemui yang begitu itu. Tapi orang yang mengerti, oh iki salat 2 rakaat terus komat meneh salat meneh, oh berarti di jamak dikosor kan gitu ya. Nek orang mudeng malah ki gumun ning salat zuhur kok. Mungkin yang pertama dikira salat sunah, lho salat sunah kok jamaah. Terus lagi kok terus komat kok salate 2 rakaat neh nah gitu. Nah, maka pentingnya ngaji. Apalagi di dalam brosur diterangkan kalau untuk jamak qasar jaraknya kurang lebih 3 farsah. Yang ingin saya tanyakan, apakah jika masih dalam satu kabupaten boleh dijamak qasar dengan catatan jaraknya sudah mencapai kira-kira 3 farsah? Sebab saya dengan teman sering berseberangan pendapat. Teman saya mengatakan tidak boleh, sedang saya tidak apa-apa untuk dijamak dan dikosor. Ini mohon dijelaskan. Nah, mestinya bersilang pendapat, beralasan. Yang tidak boleh alasannya apa? Alasannya apa yang tidak boleh? Lah karena alasannya sudah kabupaten, masih satu kabupaten kok. Kalau udah lain kabupaten, nah itu baru. Oh, kalau alasan itu, misalnya ya, Kabupaten Sukoharjo pokoknya. Rumahnya di Grogol sini. Grogol Kidul, ya Solo Baru itulah. Solo Baru termasuk Grogol. Pergi ke Weru sana. Atau ke Nguter sana, atau ke daerah Atu Kelir sana. Weru. Berapa kilo dari Weru ke Sukoharjo ini? 40 kiloan ya. Itu masih satu kabupaten, enggak boleh. Gitu kan. Tapi dari Grogol kabupaten ini gitu, Kaliwingko itu kan Grogol melewati Tugu masuk Solo. Jadi ngelewati Tugu kuwi Solo wis entuk mengkosor jamak. Nah ini udah kabupatennya beda, ini Kabupaten Sukoharjo ini sudah kota madya Surakarta. Di Pajang sana juga ayo. Sebelah barat jalan itu Sukoharjo, timur jalan itu sudah kota madya. Apa melumpat jalan itu terus boleh mengkosor, menjamak, nek poso ya boleh berbuka. Wis alasane wis neng kabupaten lain ya. Itu tidak musafir, mau melumpat jalan ngono masa musafir. Jadi yang boleh diberi kosor itu bukan masalah apa itu kabupaten atau yang dijelaskan itu orang yang musafir. Musafir itu orang mengadakan perjalanan. Ya. Jarak perjalanan berapa kilometer? Nah, menurut hadis tadi kira-kira berapa atau 3 dihitung kilometer kira-kira 12 kilometer. Kalau kamu mengadakan perjalanan 12 km berdasarkan hadis Nabi tadi sudah boleh menjamak dan mengkosor sholat. Tidak dihitung kabupaten mana, tidak dihitung. Zaman Nabi nggak ada kok kabupaten-kabupatenan itu nggak ada. Apalagi? Apakah saya masih disebut seorang musafir? Karena saya punya rumah di perantauan, sedang KTP saya ikut di wilayah Sukoharjo. Ya. Saya merantau di Cirebon sudah hampir 20 tahun. Pulang kampung jarang, kadang 3 bulan, kadang lebih, kadang kurang dari 3 bulan. Yang kamu tanyakan apa? Kamu merantau, apa kamu di rumahmu sendiri? Ya, kamu merantau ke Cirebon misalnya. Tapi ternyata di sana kamu punya rumah, sini rumahnya dhewe ya ora merantau, di rumahnya sendiri kok merantau. Ya. Orang kalau mukim lah itu orang mukim, manggon ning omahe dhewe, rumahnya sendiri itu tidak musafir. Nah, kamu di sana punya rumah. Kalau kamu dari Sukoharjo ini ke sana pulang ke rumahmu sendiri. Dari sana ke sini ya pulang ke rumahmu sendiri. Ya. Maka tidak musafir. Musafirnya kalau kamu dalam perjalanan tadi. Ya, kamu punya rumah di Cirebon, dari Sukoharjo mau ke Cirebon. Lewatnya mana? Nah, misalnya lewat utara ya
lewat Semarang apa lewat lah kamu sampai di Solo Tigo apa Semarang sana kamu udah musafir, tapi udah sampai di Cirebon masuk rumahmu sendiri sudah bukan musafir. Nang omahe dhewe kok musafir gimana? Ya mukim itu. Mulai di rumah jokeh-okeh. Enggak bingung. Apalagi Brosur halaman 7 masuk ke 8. An Ikrimata wa an Quraibin an Ibnu Abbasin qala ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Qala qulna bala. Qala kana idza zaghatis syamsu fi manzilihi jama'a bainad dhuhri wal asri qabla an yarkaba. Wa idza lam tazigh lahu fi manzilihi sara hatta idza hanatil asru nazala fajama'a bainadh dhuhri wal asri. Wa idza hanatil maghribu fi manzilihi jama'a bainaha wa bainal isya'i. Wa idza lam tahin fi manzilihi raqiba hatta idza hanatil isya'u nazala fajama'a bainahuma. Rawahu Ahmad. Dari Akrimah dan dari Quraib bahwasanya Ibnu Abbas berkata, maukah ku ceritakan kepada kalian tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar? Kami berkata, iya mau. Ibnu Abbas berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila matahari telah tergelincir sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara sholat duhur dan asar sebelum berangkat. Dan apabila matahari belum tergelincir ketika beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau terus berangkat, dan setelah datang waktu sholat asar lalu berhenti, kemudian menjamak antara sholat duhur dan asar. Dan apabila telah tiba waktu maghrib, ketika beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara sholat maghrib dan isya. Dan apabila belum masuk waktu maghrib sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau terus berangkat, sehingga apabila datang waktu isya maka beliau berhenti lalu menjamak sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Ahmad juz 1 halaman 786. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan tentang di tempat singgahnya. Kemudian yang kedua, apakah dari hadis di atas dapat dipahami bahwasannya kita boleh menjamak sholat di rumah apabila kita akan mengadakan safar dan sudah masuk waktu sholat duhur dijamak dengan sholat asar di rumah, Ustaz? Coba baca hadis, artinya dibaca lagi. Yang tanya ini perhatikan betul ya. Dari Ikrimah dan dari Quraib bahwasanya Ibnu Abbas berkata, maukah ku ceritakan kepada kalian tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar? Nah, titik. Jadi cuma memberitahu tentang sholatnya Rasulullah di dalam safar, bukan di rumah, di safar. Jadi misalnya saudara mau adakan perjalanan dari sini ke Lampung, tadi kan ada dari Lampung tadi, ada tadi Lampung naik mobil tadi, berapa orang tadi? Tadi yang diwawancari seorang putri tadi dengan adiknya naik mobil dari Lampung. Perjalanan dari Lampung pakai singgah enggak dari Lampung ke sini? Pakai, ya. Misalnya dari Lampung sampai di Jakarta, sini istirahat atau singgah di situ. Nah kebetulan tentu yang tujuannya ke Solo, dari Jakarta mesti akan melanjutkan perjalanannya ke Solo. Ya. Dari Jakarta mau meneruskan ke Solo, sudah masuk waktu duhur. Kalau sudah masuk waktu duhur, sholat duhur sekali dijamak dengan sholat asar, itu namanya sholat jamak takdim tadi. Tapi kalau mau berangkat ke Solo belum masuk waktu duhur, baru jam 11 misalnya, terus berangkat, ya, waktu duhur tidak berhenti. Jam 11 nanti bentar lagi jam 12 sudah
Ya, kan baru perjalanan musafir 1 jam burung kesel wis rasah mandek terus. Nah nanti berhentinya ketika masuk waktu asar. Nah ketika masuk waktu asar karena tadi belum duhur berangkat tadi, maka sholatnya dijamak. Ya, duhur dan asar dijamak dikerjakan pada waktu asar. Jadi sholat duhur dulu baru sholat asar, itu namanya jamak takhir. Mengumpulkan waktu sholat diambil waktu yang akhir. Ya, nanti sampai di mana itu? Dari Jakarta mungkin baru sampai Cirebon apa sampai mana gitu. Ya, leren lagi. Ambil istirahat apa makan, leren ya udah kan. Nah, sehingga sampai akan berangkat sudah masuk waktu maghrib. Ya maghrib sekali dah. Maghrib sekali, dijamak sekali dengan sholat isya-nya. Udah. Baru berangkat. Kalau mau berangkat belum masuk waktu maghrib, ya sudah berangkat saja. Ya. Sampai waktu isya sudah sampai di Pekalongan atau sampai di Alas Ruban sana ya, masuk waktu isya. Nah, waktu isya itu berhenti untuk melakukan sholat maghrib dan sholat isya. Namanya dijamak takhir. Lagi itu perjalanan Nabi di waktu sholat Nabi di waktu dalam musafir itu loh. Jadi bukan di rumah. Singgah maksudnya di tempat persinggahan, artinya ya tempat beristirahat di waktu beliau musafir itu memerlukan dia istirahat. Setelah istirahat mau meneruskan perjalanan lagi. Kalau akan meneruskan perjalanan itu sudah masuk waktu sholat sekali. Tapi kalau memang meneruskan perjalanan belum masuk waktunya sholat, nanti sholatnya di perjalanan. Ya, masuk waktu sholat asar atau waktu sholat isya, nanti sholatnya di sana. Itu namanya jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim kalau sholatnya di persinggahan dari tempat istirahatan tadi. Kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, sudah berangkat perjalanan lagi, terus nanti dikerjakan di waktu akhir sholat. Akhir waktu sholat, misalnya duhur dan asar kerjakan waktu asar, maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jadi bukan saudara misalnya mau pergi ini sudah waktu duhur, ya. Mau bepergian, mau ke Jogja, dilalah lagi mangkat wis krungu adzan salat duhur. Itu kamu salat dulu di rumah dan di jamaah asar nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau sudah masuk waktu duhur kamu akan bepergian, salat duhur dulu. Tapi tidak dijamak dengan asar karena kamu di rumah. Ya, nah nanti setelah itu baru berangkat. Nah nanti sholat asarnya dikerjakan dalam musafir. Sholat asar dikerjakan musafir, cukup kamu bisa mengqashar. Sholat asarnya tidak 4 rakaat, tapi sholat asarnya cukup 2 rakaat. Nah, paham nggak? Nah gitulah namanya. Jadi tadi praktek sholat Nabi di dalam musafir gitu loh, bukan di rumah, musafir. Ada tempat singgah tadi memang belum sampai di tempat yang dituju dalam musafir Nabi itu, beliau istirahat di tempat persinggahan, maksudnya tempat peristirahatan itu. Karena mungkin jalannya jauh kan, perlu leren, apalagi zaman Nabi itu kendaraannya unta, ya. Nah untanya wis kesel, perlu dikasih minum, dikasih makan, ya istirahat dulu kan. Nah, sambil biar istirahat kendaraannya ya, untanya tadi atau kudanya kasih makan, kasih minum, biar istirahat. Nah, orangnya juga istirahat. Nah, nanti berangkat lagi kapan? Nah, kalau mau berangkat lagi lihat waktu. Kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau belum, jalan terus dan nanti sholat di dalam perjalanan. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, penting kan? Belajar itu penting. Jadi sholat safar itu keringanan-keringanan rukhsah ya yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi orang itu sekalipun dalam musafir tidak menyulitkan. Agama Islam itu mudah. Maka dalam musafir dari kemudahan-kemudahan oleh Allah, rukhsah itu keringanan.
Ya, diberikan keringanan oleh Allah. Salatmu boleh dijamak, salatmu boleh dikosor. Kalau puasa Ramadan boleh tidak puasa. Ya. Tuh. Dan namanya musafir, pergi perjalanan meninggalkan rumahnya, ya, menempuh jarak kira-kira 12 km itu sudah boleh mengkosor salat, menjamak salat. Kendaraannya pun tidak ditentukan. Jadi bukan kok, kan menurut pelajaran fikih dulu ketika saya sekolah dulu, orang musafir itu boleh mengkosor menjamak sholat, tidak puasa boleh kalau menempuh perjalanan sepanjang berapa? 80 atau 82 km dengan jalan kaki. Nah, saya kira enek orang musafir, orang enek kalau model seperti itu, dan tidak ada orang musafir. Jalan kaki 80 km. Berapa jam kira-kira itu nanti? Ya, berapa jam kira-kira 80 km jalan kaki itu? Ya. Jadi misalnya sini Jogja, sini Jogja baru 60. Ya sini Semarang lah maunya. Melaku kira-kira pirang jam. Ada sekarang ke Jakarta aja 55 menit sampai kok. Ya, 55 menit sampai dari Solo ini. Jakarta 50. Lah itu belum musafir karena tidak rekoso. Jadi seolah-olah boleh mengkosor jamaah ini sampai ngerasake rekoso. Ya, jalan kaki 80 km. Oh, sekarang udah tidak ada orang begitu, itu tidak ada. Berarti ayat-ayat mengenai musafir wis ra mlaku. Hadis-hadis Nabi tentang musafir ya udah tidak kanggu. Wong sekarang udah ada orang musafir, tidak ada. Apa enek wong gelem laku 80 km zaman saiki. Ya. Wong anak-anak sekarang mau ke WC umum sepeda motor kok. Iya. WC umum sepeda motor, mau ke sawah sepeda motor, ke pasar sepeda motor, udah mana-mana. Nah, itu kan. Maka kita tidak menyalahkan. Kita dulu yang ngalami seperti itu, pancen ilmune dhisik lagi kaya ngono. Setelah kita ngaji, oh ternyata ada musafir itu apa, jaraknya berapa yang harus ditempuh, boleh dikatakan musafir, dan keringanan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang musafir. Ternyata tidak hanya sholat dipendekkan, sholatnya pun dijamak boleh. Ya, puasa wajib, tidak puasa boleh. Ya, jadi beri jalan keluar. Maka nggak ada kesulitan. Orang musafir pun tidak boleh meninggalkan sholat. Nggak ada kok alasan. Lah numpak bis bisa ora mandek kok ya. Pas adzan duhur mau bisa ora mandek. Lah golek mandek bisa ya nggawa bis dhewe. Ya, kalau bis umum ya begitu. Ya. Nah kalau nanti ndak sampai di tempat masih ada waktu asar, walaupun waktu duhurnya hilang, lah salat duhurnya nanti dikerjakan di waktu asar, di jamak. Kalau pun tidak mandek sampai maghrib baru sampai, sholat di dalam kendaraan itu pun boleh. Gitu. Apalagi kesulitannya. Sudah cukup ya. Kalau masih ada yang ganjel, ya belum pas nanti ternyata dalam tanyaan ini terus masih muncul lagi menanyakan tentang brosur, itu karena khusus ibadah. Brosur kita hari ini itu mengenai ibadah. Jadi ibadah jangan taklid, tapi berdasarkan dalil. Ibadah yang taklid itu enggak dibenarkan. Nah urusan dunia taklid boleh, boleh silakan, ya, ya. Dunia itu boleh taklid. Wah koncoku panas-panas ini udah jual es degan kok laris, wes kamu melu-melu itu boleh, nah, boleh. Ini udah jual soto ayam, jual kupat tahu neng sebelah barat itu kok entek-entek kabeh, sesuk tak melu dodol boleh, neng aja mbok goreng ini, nah, dodol di situ boleh, ikut-ikutan aja. Tapi kalau ibadah enggak boleh. Loh, koncoku kok salatnya kok ya duhur asar dijamak atau diringkas sekalian, kamu ikut-ikutan boleh, tapi harus tahu dasarnya dulu, namanya bukan ikut-ikutan. Nah, arep kalau ikut
seperti yang dilakukan oleh temanmu, tanya dulu, kamu tadi sholat kok hanya 2 rakaat sholat duhur, terus komat lagi sholat apa kali? Nah tidak, tanya dulu. Nah terus melu-melu ya terus ramudeng iki mau. Kene salam kuno melu salam. Padahal belum saatnya salam kamu.